minggu lalu kita telah selesai membahas nilai semangat, karakter energik dari indikator 1 sampai indikator yang ke-6. Jadi pada minggu ini nakku kita akan melanjutkan lagi materi kita mengenai nilai semangat, karakter disiplin. Disiplin ini juga memiliki 6 indikator yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video pembelajaran kita berikut ini. Tapi sebelumnya, sambut salam dari Ibu Salam SMP. Semangat, fraternitas, bina. Anak ibu sekalian, seperti yang telah ibu jelaskan tadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan karakter SFD, nilai semangat, karakter disiplin. Sebelumnya coba kita lihat apa tujuan pembelajaran kita. Jadi nakku, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian semuanya dengan gembira dan penuh semangat memahami nilai karakter SFD, nilai semangat, karakter disiplin sehingga mampu berpenampilan rapi dan bersih, menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, melaksanakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan komitmen bersama, dan mampu mempertahankan disiplin yang sudah dimiliki. Disiplin, apa itu disiplin? Nah, di sini menurut KBBI, disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pada peraturan, tata tertib, dan lain sebagainya. Menurut John Macquarie, kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai norma yang telah ada. Dan yang terakhir menurut psikologi, disiplin itu ialah perilaku seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan. Oke, kita masuk ke indikator yang pertama, memakai pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Salah satu bentuk kedisiplinan adalah dengan berpakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Pakaian yang dikenakan sebaiknya tidak bertentangan dengan nilai, norma agama, serta budaya tempatnya berada. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian sebagai seorang siswa-siswi di SMA Santa Maria, ada juga ternyata nakku tata cara berpakaian yang diwajibkan dalam peraturan sekolah kita. Nah, di dalam indikator disiplin ini, indikator yang pertama, anak-anak ibu semuanya diminta untuk mampu menyesuaikan cara kalian berpakaian sesuai dengan tata tertib yang telah ada di dalam sekolah kita ini, nakku. Oke, indikator yang kedua, menggunakan waktu dengan efisien dan efektif. Nah, bagaimana maksudnya indikator yang kedua ini? Coba kita lihat. Manajemen waktu yang baik berkaitan dengan kemampuan untuk mengatur prioritas. Dengan memanajemen waktu, seseorang tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi, tidak akan ada waktu yang terbuang sia-sia. Beberapa cara untuk memanajemen waktu antara lain: satu, membuat agenda kerja. Yang kedua, membuat daftar hal yang harus dilakukan. Yang ketiga, menempatkan prioritas, dan yang keempat, menolak hal-hal yang tidak penting. Indikator yang ketiga, melaksanakan tugas tepat waktu. Nah, indikator yang ketiga ini, nakku, dia masih berkaitan dengan indikator yang kedua. Tadi indikator yang kedua adalah menggunakan waktu dengan efisien dan efektif. Indikator yang ketiga, melaksanakan tugas tepat waktu. Nah, di sini juga intinya adalah manajemen waktu. Nah, pekerjaan yang banyak dan menumpuk akan berdampak pada penyelesaian pekerjaan yang tidak maksimal. Setiap pribadi perlu memahami pekerjaan yang sedang dihadapi, membuat prioritas tugas, menyimpan file tugas dengan rapi, mengevaluasi serta meminta masukan dari orang lain. Nah, di sini ada beberapa manfaat manajemen waktu. Yang pertama, kita akan bebas dari stres karena tadi sudah kita manajemen. Yang kedua, lebih semangat menjalani hidup. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, mencapai tujuan yang telah diinginkan. Iya, jadi sangat penting untuk memanajemen waktu ini, nak. Kita lanjutkan ke indikator yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting untuk menciptakan lingkungan sehat, nyaman, dan rapi. Dalam lingkungan sekolah, sekolah yang rapi, bersih, dan nyaman akan membuat anak-anak ibu merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, kebersihan sekolah ini, nakku, menjadi tanggung jawab bagi seluruh warga sekolah dalam membentuk citra baik sekolah. Jadi, untuk menjaga kebersihan sekolah kita, nakku, bukan hanya tanggung jawab pegawai-pegawai
atau guru-guru atau siswa-siswa saja. Tapi kebersihan sekolah kita ini adalah tanggung jawab kita semuanya yang menjadi warga di SMA Santa Maria Kabanjahe. Oke, kita lanjutkan ke indikator yang kelima, melaksanakan komitmen bersama. Komitmen bersama dapat diartikan sebagai sebuah janji yang lahir dari kesepakatan bersama untuk melakukan sesuatu yang bermakna dan positif. Anak-anak ibu, siswa merupakan komponen penting dalam menjalankan komitmen organisasi sekolah. Contoh komitmen bersama di sekolah yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Ini tadi telah kita bahas di indikator yang pertama. Yang kedua, memberi salam SFD. Nah, ini ada nakku di salah satu indikator nilai semangat, karakter senantiasa bergembira. Yang ketiga, membayar uang sekolah tepat waktu. Dan yang keempat, hadir di sekolah tepat waktu. Nah, di sini Ibu ada quotes yang akan menjadi tugas kalian nomor 1. Orang yang memiliki komitmen dan integritas tinggi tidak pernah merasa takut, ragu, atau bimbang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Nah, di sini Ibu ingin kalian menganalisis quotes ini nakku dan temukan nilai-nilai SFD apa yang bisa kalian petik dari kata-kata di atas. Nah, tidak hanya dari karakter disiplin, melainkan dari 4 karakter yang telah kita pelajari. Yang pertama senantiasa bergembira, yang kedua rajin dan giat, yang ketiga energik, dan yang kali ini yang kita bahas disiplin. Jadi kalian analisis kata-kata ini, temukan nilai-nilai karakter SFD-nya dan sebutkan indikator-indikatornya. Ini akan menjadi tugas kalian nomor 1. Oke, Ibu lanjutkan. Indikator yang keenam, mempertahankan disiplin yang sudah dimiliki. Nah, jadi maksudnya di indikator 6 ini nakku, kita sudah memiliki nilai-nilai disiplin yang telah kita lakukan dan di sini kita harus mempertahankannya. Jangan justru merosot, harus ditingkatkan. Mempertahankan kedisiplinan yang sudah dimiliki berarti kedisiplinan yang sudah melekat selama ini sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, sebagai komitmen yang sudah disepakati bersama, tetap dilakukan senantiasa tanpa adanya unsur paksaan dari pihak luar. Kedisiplinan yang dimiliki sekolah menjadi salah satu wajah sekolah di mata masyarakat. Oke, di sini ada lagi quotes nakku. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada kedisiplinan yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kira-kira bagaimana maksudnya dari quotes ini nakku? Apa yang kalian tangkap dari quotes ini? Silahkan dijawab, ini akan menjadi soal nomor 2. Nah, jadi sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu memahami apa yang telah Ibu sampaikan serta mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan nakku, untuk tugas kalian nomor 3, silahkan sebutkan dan jelaskan apa komitmen yang telah kalian peroleh setelah kita membahas nilai karakter disiplin ini tadi. Apa kira-kira niat yang timbul di dalam hati anak-anak Ibu sekalian? Oke, silahkan dikerjakan tugasnya anakku. Jangan ditunda-tunda lagi. Sekian untuk hari ini. Salam SFD.